Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Berjumpa kembali dengan Bapak pada pagi hari ini dengan pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua sudah dalam keadaan sehat walafiat. Pesan Bapak pada kalian, jangan lupa sebelum kalian belajar secara online ini, jangan lupa kalian mencuci tangan terlebih dahulu, ya, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan tidak lupa apabila kalian kerja kelompok bersama teman-teman, jaga jarak minimal 1 meter. Dan satu lagi, harap menggunakan masker. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini. Kalau kemarin kita belajar mengubah dari pecahan menjadi persen, sekarang kita akan belajar tentang mengubah dari desimal menjadi persen. Ya, dan besok berikutnya terbalik, dari persen bentuk pecahan dan dari persen bentuk desimal. Sekarang kita akan belajar tentang mengubah dari desimal ke dalam bentuk persen. Perhatikan ke sini anak sekalian. 0,3 kita sudah pernah belajar mengubah dari desimal ke dalam bentuk pecahan. 0,3 itu apabila dibikin pecahan adalah 3/10 gitu ya. Jadi angka 3 belakang komanya 1, berarti 3/10. Ingat, kalau persen itu harus dibikin ke per 100. Ya, yang namanya persen harus dibikin ke per 100. Kamu sudah belajar kan? Kalau 10 bikin 100 kali berapa? Ya, ingat, namanya persen itu harus dibikin ke per 100. Kali berapa kemarin? 10 itu kali 10 ya. 10 itu kali 10. Berarti 3 kali 10 30. Ya. 30 per 100 jadinya 30%. Kan? Ingat kan kemarin dari yang namanya persen itu harus dibuat ke dalam per 100. Ya. Nah, ini kan 3/10. 10 ini dibuat per 100 itu dikali berapa? Kali 10. Maka sama-sama dikali 10. 3 pun kali 10. Gitu ya. Mudah kan? Lanjutkan. 0,5. Ini angka berapa? 5/10. Ingat, kalau persen itu harus dibikin ke per 100. Dikali berapa? Dikali 10. Pinter. Ya, 50 dikali 10. 50. Udah per 100 kan? Oh, udah enak. Kalau udah per 100 tinggal dibentuk 50%. Jadi 0,5 apabila dibuat ke dalam bentuk persen adalah 50%. Gimana anakku sekalian? Mudah kan? Iya. Lebih mudah lagi kalau kamu memperhatikan dengan secara seksama, ya, di bawah bimbingan orang tua kalian. Kalian pasti lebih memahaminya, gitu ya. Jangan malu-malu, silakan bertanya kepada orang tuanya. Apabila orang tua misalkan kesibukan, silakan bertanya ke Paikin langsung. Bisa melalui WA Paikin. Apabila ingin tahu nomornya, silakan berkonsultasi dengan guru kelas kalian masing-masing. Ya, sekarang lanjutkan. 0,25 berarti 25 belakang komanya 2. Berarti yang nomornya 2 itu per 100. Nah, ini enak. Yang ini enak, kalian berapa? Udah per 100. Jadi nggak usah dibikin apa-apa lagi, udah langsung tulis 25%. Ya, ini udah dalam bentuk per 100. Di 0,25 itu 25 per 100. Ya udah, isinya berarti 25%. Mudah kan? Sangat mudah sekali, ya. Gitu. Lanjutkan lagi. Naikin jelasin pelan-pelan. 0,70 berarti 70. Ini kan gitu. Tuh. Belakang komanya 2 angka. Berarti per 100. Udah per 100. Kalau udah per 100 ya udah, nggak usah bikin 100 lagi. Berarti 70%. Bagaimana? Mudah kan? Mudah ya? Mudah sekali. Lanjut yang nomor 5. Nah, ini yang per 1000. Ya, 0,125 berarti itu angka berapa nih? 125 per 1000. Nah, ini ya. Ini agak lumayan. Ingat ya, kalau ingin dibagi, kalau 1000 ingin ke per 100 diapain? Dikali apa dibagi? Harus dibagi.
harus dibagi 10 ya. Jadi kalau dari 1000 ingin ke 100 itu bukan dikali, malahan dibagi 10. Kalau gitu gimana Pak? Nah, berarti 125 dibagi 10 gampang, mudah. 125 dibagi 10 tinggalan dikasih koma tuh 12,5. 125 dibagi 10 itu 12,5, mudah ya. Tinggal dikasih koma aja 1. Ini hasilnya adalah 12,5%. Oh gitu ya, udah kan? Udah ya. Jadi misalkan begini, lagi 120, misalkan 625 dibagi 10 berapa Pak Ikin? Mudah, berarti 62,5 gitu ya. Udah ya, tinggal dikasih komanya. Dibagi 10 berarti komanya tuh, gitu. Ya, sama aja begini. 625 per 10. Ingat, ini kan pecahan bikin desimal, jadi 62,5 di belakang angkanya harus satu angka. Ya itu ya, udah ya. Nah, atau Pak Ikin gini Pak Ikin, kalau lagi untuk gini saya agak bingung, agak bingung. Ya udah, boleh pakai cara yang satunya lagi. Nah, gimana caranya? 624 per belakang komanya 3 per 1000. Mulai saya kasih 100 Pak Ikin. Ingat, pakai cara yang satunya lagi, saya pakai kali 100 dulu deh. Karena yang namanya persen itu kali 100. Boleh. Berarti 624 kali 100 tambahin nolnya 2 dibagi 1000. Tuh. Hampir sama cara kayak atas. Coret nolnya untuk mudah, coret sama-sama coret nolnya. 1 coret batas 1 coret bawah 1 coret. Jadi 624 per 10 sama kayak ini, jadi hasilnya 62,4%. Mudah kan ya? Mudah ya. Jadi 624 per 10 itu sama aja 624 per 10 atau dibagi 10 itu hasilnya adalah 62,4% jadinya ya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Ini mudah juga, sama, apalagi ini mudah sekali ya. Ini mudah. Berapa ini tulisnya? 750. Belakang komanya 3 ya. Nah, jelas ini ya. 750 belakang komanya 3 itu berarti per 1000. Ingat kalau persen harus dibikin per 100. Dibagi berapa? Dibagi 10. Bukan? Dibagi 10. Ini kan 1000 dibagi 10 100. Nah ini 750 bagi 10 enak kalau ada nolnya, itu tinggal coret aja nolnya. Berarti hasilnya 75 per 100 ya. Jadi hasilnya adalah 75%. Enak ya. Kalau ada nolnya tinggal coret aja nolnya 1. Tinggal coret aja nolnya 1. Satu lagi contoh ya, 0,800 berarti 800 per 1000. Ingat, yang namanya persen itu harus ke per 100. Kalau dari per 1000 ke 100 dibagi, sama-sama dibagi 10. 1000 dibagi 10 100. 800 dibagi 10 tinggal coret aja nolnya ya. Tinggal coret aja nol itu kan tuh. 80 dibagi 1 jadi 80 per 100. 80 per 100 itu jadinya adalah 80%. Paham ya? Udah, mudah-mudahan kalian memahami. Dan ingat pesan dari Bapak, semangat ya. Kalian belajarnya di rumahnya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga kalian bisa bertemu dengan Bapak di sekolah ya. Bisa kita bertemu lagi, bersama lagi ya. Intinya
walaupun kalian belajar di rumah tetap semangat. Dan apabila ada yang tidak paham, silakan minta bimbingan dari orang tua kalian, dari ayah bunda kalian. Dan apabila masih juga belum paham, silakan bertanya ke sekolah. Bisa kalian melalui WhatsApp atau telepon atau Zoom meeting ke Pak Ikin. Terima kasih dari Pak Ikin untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi besok. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.